Penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia harus ditekan semaksimal mungkin. Salah satu cara utamanya adalah dengan menerapkan perilaku hidup disiplin. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah memberi pemahaman tentang pentingnya 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun. Menyadarkan masyarakat agar tetap disiplin dalam melaksanakan 3M, terutama di luar rumah, dan mengajarkan secara langsung agar melaksanakan 3M kepada masyarakat dengan baik dan benar. Mengapa sih harus memakai masker? Dengan memakai masker, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang lain dari kemungkinan terkena virus. Masker mencegah masuknya percikan air liur dan dahak dari orang lain saat batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, dan lainnya. Jenis masker yang dapat kita gunakan ada berbagai macam, seperti masker N95. Masker ini disarankan digunakan oleh tenaga medis dan bukan untuk penggunaan sehari-hari. Masker N95 ini dapat melindungi hingga 95%. Kemudian, ada masker medis atau masker bedah. Masker ini hanya untuk sekali pakai dan harus dibuang sesuai prosedur. Masker bedah ini dapat melindungi hingga 80-85%. Lalu ada masker kain SNI. Masker ini dapat dicuci dan dipakai kembali. Seperti masker medis, masker kain SNI ini dapat melindungi hingga 80-85%. Dan yang terakhir ada masker kain 3 lapis. Masker ini juga dapat dicuci dan dipakai kembali, tetapi hanya dapat melindungi hingga 50-70%. Harus diingat, gantilah masker maksimum 4 jam dan masker harus diganti jika dalam keadaan lembab atau basah. Dan ingat selalu untuk membawa masker cadangan. Ya, bagaimana sih cara memakai masker yang benar? Sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau bila tidak ada, gunakan hand sanitizer. Ganti masker yang basah atau lembab dengan masker baru. Untuk membuka masker, lepaskan dari belakang, jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker satu kali pakai, buang segera ke tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, segera cuci dengan deterjen. Selanjutnya, cara mencuci masker kain. Pertama, siapkan air panas, lalu tambahkan deterjen dan rendam selama 5 menit. Kemudian, gosok masker hingga kotoran terangkat. Lalu bilas di bawah air mengalir hingga bersih. Kemudian jemur masker di bawah matahari atau alat pengering. Lalu jika sudah kering, setrika masker dengan suhu panas dan masker siap digunakan kembali. Selanjutnya, cara membuang masker medis. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, lepas masker dari bagian tali belakang, kemudian jangan menyentuh bagian depan masker, lalu gunting bagian tali, lalu gunting menjadi 2, kemudian bungkus plastik. Buang ke tempat sampah khusus limbah medis. Disarankan membungkus dengan plastik dan diberi tanda limbah medis. Risiko bila masker tidak dibuang dengan benar. Yang pertama, terjadinya penularan COVID-19 atau virus lainnya dari masker bekas pakai ke lingkungan sekitar, yang kemudian dapat menular ke manusia. Kedua, memicu tindak kejahatan daur ulang masker
Yang ketiga, lingkungan menjadi tercemar. Dan yang keempat, merusak keindahan lingkungan. Mengapa sih harus menjaga jarak? Saat berbicara dan batuk tanpa masker, percikan air liur dan dahak bisa meluncur sejauh 2 meter. Saat bersin tanpa masker, percikan bisa meluncur sejauh 6 meter. Dan menjaga jarak, kita bisa mengurangi risiko tertular atau menulari. Stay at home atau di rumah saja. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya di rumah saja dengan bekerja dan belajar dari rumah, bertemu kerabat secara daring, beribadah di rumah, dan berolahraga di rumah. Hal yang perlu diingat sebelum keluar rumah. Pertama, siapa? Semakin banyak orang yang ditemui, resiko tertular akan semakin besar. Kedua, gimana? Tempat umum tertutup merupakan tempat yang paling beresiko. Ketiga, bagaimana? Semakin kecil ruang untuk menjaga jarak, resiko penularan akan semakin besar. Terakhir, berapa lama? Semakin lama pertemuan, semakin besar resiko penularan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan demi menurunkan resiko penularan COVID-19 selama bepergian. Langkah-langkah yang dimaksud yaitu: pertama, menjaga jarak aman sejauh 2 meter dengan orang lain. Yang kedua, tidak berjabat tangan, bergandengan, atau berpelukan. Yang ketiga, hindari berdekatan dengan siapapun dan dimanapun. Mengapa sih harus mencuci tangan? Mencuci tangan dapat mencegah penularan COVID-19 terutama sebelum menyentuh wajah, seperti mulut, hidung, dan mata. Bakteri dan virus dari tangan yang kotor dapat juga menyebar ke makanan, minuman, dan barang di sekitar kita, yang kemudian menyebar ke orang lain. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Berdasarkan penelitian, dengan mencuci tangan selama 20 detik, bakteri, kuman, dan virus berbahaya yang menempel di tangan dapat mati. Mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi resiko penularan hingga 35% atau dengan menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, ratakan sabun dengan kedua tangan. Kedua, gosok punggung tangan dengan sela-sela jari. 3. Gosok jari-jari bagian dalam. 4. Gosok telapak tangan dengan posisi jari saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari secara berputar dalam genggaman. Yang keenam, gosok ulang jari pada telapak tangan secara berputar. Kapan dan seberapa sering sih kita harus cuci tangan? Mencuci tangan harus dilakukan sesering mungkin, terutama setelah berkegiatan sehari-hari. Kami dari PMM Mitra Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.